Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua kita bisa dipertemukan kembali di hari ini. Bagaimana? Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Baik, Pak. Pak. Alhamdulillah kalau kabarnya semua baik-baik saja. Bapak hari ini sangat senang sekali dan tentunya sangat bahagia ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali dan bisa berkumpul dengan keadaan yang sehat dan tanpa ada halangan apapun. Sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian karena kalian sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doa untuk pertemuan hari ini? Miranti. Saya, Pak. Iya, Pak. Iya, silakan Miranti. Ya baik, untuk teman-teman semua, untuk memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah semua kita habis berdoa, semoga setelah kita berdoa diberikan keadaan yang kondusif untuk memulai kegiatan belajar pada hari ini. Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, Bapak ingin bertanya sama kalian, apakah kalian di sini sudah saling kenal dengan Bapak juga? Sepertinya ada yang udah kenal, ada yang belum Pak. kenal, Pak. Gitu, baik. Kalau ada yang belum kenal dan sudah saling kenal, baiklah. Kalau begitu kita mulai perkenalan terlebih dahulu ya, agar kita bisa saling mengingat nama teman-teman kita di sini dari yang baru dan yang sudah lama. Setelah kalian mengalami rolling class sebelumnya, kalian melakukan perkenalan dengan menyebutkan nama kalian, tempat tinggal kalian, serta dari kelas berapa kalian sebelumnya. Apakah bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Mengerti, Pak. Oke, baik. Sebelum kalian memperkenalkan diri nama kalian, di sini Bapak akan memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Jadi nama Bapak di sini Wildan Fidarman Nusantara. Kalian bisa panggil Bapak Wildan saja. Nah, Bapak tinggal di Grand Andara Residen 1. Ya, Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. Nah, itu tempat tinggal Bapak sekarang. Alhamdulillah Bapak lulusan dari Universitas Indraprasta sejak tahun 2010, lalu Bapak melanjutkan S2 di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, atau biasa dikenal dengan sebutan UPI. Ya, UPI itu berada di Bandung. Nah, mungkin dari saudara atau orang tua kalian ada yang lulus dari Universitas Pendidikan Indonesia seperti Bapak. Bapak di sini sebagai guru BK kalian yang baru dan kebetulan memang adalah kali pertama Bapak sebagai guru BK kalian untuk melakukan kegiatan bimbingan dan konseling dengan kalian. Ya, Bapak rasa cukup. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi? Bapak di sini guru BK untuk kelas berapa, Pak? Terima kasih. Bapak kebetulan karena di sekolah sebelumnya ada 3 guru BK, Bapak sekarang ditambah Bapak juga menjadi 4 guru BK dan Bapak sekarang ditugaskan untuk kelas 9 bersama salah satu guru BK yang lain. Ada lagi yang ingin bertanya seputar diri Bapak nih? Kayaknya ada yang mau nanya nih tadi. Saya boleh, Pak. Oke, silakan Anissa.
Bapak di sini jadi guru BK udah berapa lama ya? Bapak sudah berjalan kurang lebih menjadi guru BK ini sudah 4 tahun belakangan ini. Gitu, anak-anak. Berarti Bapak masih terbilang guru baru ya, Pak? Dibanding guru-guru yang ada di sekolah kita. Ya, betul sekali kamu. Bapak masih terbilang masih baru untuk menjadi guru BK kalian, karena Bapak setelah lulus itu dari perguruan tinggi, Bapak masih menjalankan bisnis-bisnis Bapak yang ada di luar. Nah, sebelum Bapak oper alih ke saudara Bapak, jadi Bapak pribadi di sini memiliki multi pekerjaan gitu. Sebelum Bapak diterima menjadi guru BK kalian. Nah, di sekolah ini Bapak sudah menjalankan bisnis-bisnis Bapak yang sudah terbilang cukup lama sih. Karena bisnis yang Bapak jalankan adalah bisnis keluarga yang dari turun-temurun. Kurang lebihnya seperti itu ya, Nak. Baik, karena Bapak di sini masih terbilang baru, maka izinkan Bapak untuk bisa lebih kenal dengan kalian lagi di sini. Mungkin sekalian Bapak mengisi absensi kelas ya, karena setiap nama yang nanti Bapak akan panggil, kalian bisa menyebutkan hobi dan cita-cita. Boleh ya, Nak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Gak sabar nih Bapak mau tahu hobi dan cita-cita kalian ini apa sih gitu. Baik, Bapak mulai dari sekarang. Aulia Oktaviani. Hadir, Pak. Iya. Silakan sebutkan nama, hobi dan cita-cita kalian. Perkenalkan, nama saya Aulia Oktaviani. Hobi saya menari. Cita-cita saya ya menjadi seorang guru. Terima kasih, Pak. Cita-citanya apa? Jadi guru, Pak. Oh, jadi guru. Alhamdulillah. Semoga bisa mengejar cita-citanya ya. Semoga bisa tercapai cita-citanya. Belajar terus ya, Nak. Gali potensinya yang lebih baik. Oke, Terima kasih, selanjutnya. Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya Anissa Dwi Ramadhani. Ya, Pak, perkenalkan saya Nisa Dwi Ramadhani. Hobi saya membaca. Cita-cita saya menjadi guru seperti Aulia. Cita-citanya apa? Menjadi guru seperti Aulia. Alhamdulillah. Ternyata di kelas ini banyak yang mau menjadi guru. Oke, selanjutnya Sri Rahayu Puji Utami. Ya, perkenalkan nama saya Sri Utami. Hobi saya bingung, Pak. Banyak soalnya, Pak. Bisa disebutkan salah satu, mungkin ada yang sering dilakukan hobinya. Oh, jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan. Wah, hebat. Suka jalan-jalan kemana kamu? Kemana aja yang bisa sampai lah, Pak. Oh, baik. Oke, terus cita-citanya? Cita-cita saya jadi guru BK kayak Bapak sekarang ini. Aduh, alhamdulillah. Ada yang mau jadi guru BK. Semoga anak-anakku semua di sini mau bisa lebih giat lagi belajarnya agar bisa tercapai cita-citanya. Selanjutnya, Yara Mutiara. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yara Mutiara Imani. Hobi saya nyanyi. Cita-cita saya banyak, Pak, sebenarnya. Tapi saya sekarang nggak ada cita-cita, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kamu hobinya nyanyi, terus cita-citanya belum ada ya. Semoga nanti setelah berjalan melakukan bimbingan konseling ini di kegiatan hari ini kamu menemukan cita-cita yang kamu inginkan nanti sesuai dengan minat dan bakat kamu. Oke, selanjutnya Miranti Nurmailina. Iya, Pak, hadir. Silakan. Iya, perkenalkan nama saya Miranti Nurmailina. Kalau hobi saya
masak ya Pak. Terus cita-cita saya pengen punya food court yang apa ya Pak namanya, kayak toko-toko cabang di mana-mana gitu yang banyak gitu. Seperti itu sih Oh, Pak keinginan ya. saya dan cita-cita saya. Amin, semoga tercapai cita-citanya. Selain hobi masak, berarti sesuai dengan cita-citanya juga nih. Ingin memiliki food court yang banyak. Iya Pak, amin. Amin, semoga tercapai. Amin, terima kasih Lalu Pak. selanjutnya Novita. Ayo, Hadir, Novita. Iya, silakan Nak. Nama saya Trinovita Sari. Hobi saya mendengarkan musik. Cita-cita saya sama kayak Anissa sama Aulia, jadi guru. Jadi guru, alhamdulillah. Anak-anak Bapak pengen pada semua jadi guru. Lalu selanjutnya Ayu Cahyaningrum. Iya Pak, hadir Pak. Iya, silakan Nak. Perkenalkan, nama saya Ayu Cahyaningrum. Hobi saya menyanyi, cita-cita saya ingin punya banyak uang. Memiliki banyak uang. Iya, betul Pak. Amin, semoga tercapai. Lalu selanjutnya Zahwariska. Ya, Bapak. Perkenalkan, nama saya Zawariska. Hobi saya jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan. Cita-cita saya sama seperti Aulia, Anissa, dan Novita. Baik. Seperti jadi guru. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, anak-anak Bapak di sini cita-citanya bagus-bagus banget. Terus juga banyak hobinya dari menyanyi, terus memasak, dan lain sebagainya. Semoga dengan keahlian yang kalian punya, dengan keinginan yang kalian ingin capai, semoga semua itu bisa tercapai di kemudian hari setelah kalian lulus dari pendidikan. Oke, kalau sekarang kalian sudah saling mengenal, kan jauh lebih baik nih. Lalu jika sudah mengenal semuanya, selanjutnya Bapak akan ingin ngajak kalian untuk bermain game. Apakah kalian sudah siap untuk bermain game? Iya, Bapak. Siap Pak, siap. Masih kurang ini nih suaranya nih, kayak masih loyo nih. Siap, Bapak. Oke. Siap Pak, siap. Nah, gitu dong. Semangat ya. Oke. Bapak sekarang senang sekali di kelas ini, sangat antusias. Kira-kira kalau Bapak adain main game, kira-kira kalian mau main game apa nih? Ayo. Kira-kira kalau Bapak adain main game, kalian mau main game apa? Bebas sih Pak, saya mah ikut aja. Oke. Menurut aja ya. Ya Pak, saya ikut aja. Oke. Kira-kira ada yang ingin usul nggak nih kira-kira untuk game apa? Ayo. Masa nggak ada yang mau usul sih? Agar kegiatan kita lebih terbangun lagi nih untuk semangat pagi hari ini. Tebak-tebakan Pak. Tebak-tebakan. Boleh, bagus. Biasanya Yara punya usul Pak, dia suka main. Yara itu suka main games Pak. Oh, seperti itu. Yara suka main game. Biasanya Yara main game apa, Nak? Jangan Pak Yara suka aneh-aneh Pak gamenya Pak. Apa? Yara suka aneh-aneh gamenya dia mah. Yang betul, Yara? Enggak juga sih, Pak. Tapi mereka aja kali yang anggap saya aneh, Pak. Wah, kalian gak boleh gini nih. Mungkin kalian belum lebih dekat lagi sama Yara untuk mengerti apa kesukaan Yara. Oke, kalau seperti itu biar Bapak saja yang ngajak kalian bermain game. Nama gamenya itu game Ingat Warna. Ya. Game Ingat Warna itu kayak apa ya Pak? Ya, Bapak jelaskan sedikit. Untuk gamenya itu, kalau Bapak nanti bilang warna merah, kalian tepuk tangan 1 kali. Gitu ya. Kalau Bapak mengatakan warna kuning, kalian tepuk tangan 2 kali. Nah, lalu kalau Bapak bilang warna hijau,
kalian tepuk tangan 3 kali. Nah, gitu. Terus kalau Bapak sebutkan warna abu-abu, kalian harus mendesis seperti ini. Gitu. Bisa dipahami ya anak-anak? Maaf Pak, Bisa boleh ulangin, Pak. sekali Ulangin lagi, sekali Pak. lagi, Pak. Saya lupa, Pak. Oke, Bapak ulang ya. Kalau Bapak sebutkan warna merah, kalian tepuk tangan 1 kali. Nah, kalau Bapak sebutkan warna kuning, kalian tepuk tangan 2 kali. Gitu. Lalu kalau Bapak bilang warna hijau, kalian tepuk tangan 3 kali. Nah, lalu kalau Bapak bilang warna abu-abu, kalian mendesis seperti ini. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Oke. Pak. Bisa, Pak. Siap ya? Nah, Bapak akan mulai gamenya. Semoga kalian menyukai gamenya dan bisa semangat untuk kedepannya. Oke, Bapak mau warna merah. On cam, ini dong, on mic dong. Nggak ada kedengeran suaranya. Oke Pak. Ayo Sudah. dong. Berisik, Pak, di rumah saya kalau on mic, Pak. Apa? Berisik kalau on mic, Pak, di rumah saya. Nggak apa-apa. Ayo, on mic. Bapak minta warna merah. Kuning. Ayo, jangan pada ini ya, lama ya. Ayo. Aus kurang loh, Pak. Nanti. Ayo. Bapak minta warna hijau. Mic saya rusak. Bohong Pak, bohong Pak. Bapak minta warna hijau. Kuning. Merah. Hijau. Abu-abu. Pada salah. Oke, baik, cukup permainannya. Anak-anakku semua pada pinter-pinter. Oke. Nah, setelah selesai permainannya sudah kita mainkan tadi, bagaimana perasaan kalian? Senang Pak. Lumayan Seneng. Pak. Nggak boring juga sih, Pak. Alhamdulillah, Betul kalau banget, nggak Pak. boring, kalian senang, Bapak juga ikut senang pastinya. Ya. Nah, kamu terus Ayu Cahya gimana? Seru banget, Pak. Berasa lagi nepuk nyamuk kayak di rumah. Serasa nyamuk-nyamuk kayak di rumah ya, kelihatan ya? Kelihatan banget tadi Bapak lihat kamu senang banget tuh. Pasti inget nepuk nyamuk kayak di rumah. Emang di rumah banyak nyamuk? Ayo. Banyak banget, Pak. Gitu. Rumah Bapak nggak banyak nyamuk, apa? Alhamdulillah sejauh ini kalau banyak nyamuk tuh kalau lagi musim penghujan aja. Cuma kalau lagi musim biasa gini nggak terlalu banyak karena Bapak juga Punya rumah. sudah siap safety baygon, terus minyak obat nyamuk gitu. Fogging Pak, fogging. Iya, kalau fogging itu nanti biasanya di tempat Bapak itu setahun sekali setiap bulan Mei gitu. Oh, lama banget Pak, di tempat saya sebulan sekali. Sebulan sekali. Oh, berarti kalau Bapak tahu kalau gitu tuh di daerah kalian banyak yang terkena demam berdarah, Nak. Seperti itu biasanya. Jadi Rumahnya Miranti deket inian, Pak. Deket kelurahan, jadinya di fogging mulu, Pak. Oh, gitu. Iya Pak, di fogging terus. Kalau ada razia juga masker setiap hari. Kamu berarti harus pakai masker ya kemana-mana ya, Miranti, biar nggak kena razia tuh. Iya Pak. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong nih soal nyamuk tadi, Bapak punya pertanyaan sama kalian. Siapa yang bisa jawab nanti Bapak kasih hadiah. Kira-kira ada yang pada mau hadiah nggak nih? Mau, Pak. Mau, Pak. Awas nggak ada hadiahnya ya, Pak. Siap, Bapak udah siapin kok hadiahnya untuk kalian yang bisa jawab pertanyaan dari Bapak. Oke. Nah, Bapak mau tanya sama kalian untuk apa sih
kepanjangan dari 3M dalam mewaspadai nyamuk demam berdarah? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa? 3M. Ini rumah Pak, sering fogging nih. saya mau jawab cuman rada-rada lupa, Pak. Enggak apa-apa, Nak. Silakan. Bapak turut malah mengapresiasi banget anak-anak yang mau menjawab pertanyaan karena dari kalian pasti udah menumbuh keberanian itu suatu hal yang bagus. Silakan. Sri Dulu, Pak. Rahayu. Saya ingat-ingat dulu, Pak. 3M boleh. kan, Pak? Apa? 3M kan? Iya, betul, 3M. 3M itu bukan makan, mandi, terus minum ya, Pak? Iya enggak sih? Aduh, Nak. Aduh. Itu mah jawaban rutinitas kamu di rumah. Enggak, Pak, ya Allah. Soalnya saya Makan, ingatnya itu doang. nggak apa-apa. Jawaban kamu walaupun masih belum tepat, bagus. Mari kita beri plus untuk Sri Rahayu. Tepuk tangan. Berhubung karena jawabannya masih belum tepat, kira-kira ada lagi kan yang berani untuk jawab pertanyaan dari Bapak? Ayo, siapa? Saya deh, Pak. Coba izin menjawab. Anissa? Ya. Oke, silakan, Nak. 3M ya. Iya. Dalam mengawasi nyamuk DBD itu ada menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali barang bekas. Seperti itu bukan, Pak? Betul sekali. Beri plus untuk Anissa. Yeay. Tepat sekali, Nak, jawaban kamu. Jadi gini anak-anak. Setelah di pertengahan musim penghujan, seperti sekarang nih ya, seperti di rumah Miranti, lagi ada banyak fogging di tiap bulannya. Nah, kita diwajibkan untuk mewaspadai dari serangan nyamuk demam berdarah. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus melakukan program pemberantasan nyamuk seperti dengan cara 3M tersebut. Dan seperti tadi Anissa sebutkan, yaitu yang pertama menguras, ya, menguras, membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat untuk penampungan air. Contohnya seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampungan air lemari es. Kan biasanya ada tuh di belakang lemari esnya ada air wadah yang mencair dan lain-lain sebagainya. Lalu kedua menutup, ya, menutup rapat-rapat tempat yang penampungan seperti drum air, toren air, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Lalu yang terakhir, M terakhir ini memanfaatkan kembali atau mendaur ulang bekas yang barang bekas yang memiliki potensi untuk jadi tempat perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Seperti itu ya anak-anak. Oh, seperti itu ya, Pak? Iya, Bapak. Oke, baik. Nah, seperti itu karena Sri Rahayu dan Anissa sudah mau coba menjawab sesuai janji Bapak tadi, Bapak ingin kasih hadiah ke kalian. Nah, nanti setelah selesai kegiatan, kalian ingetin Bapak ya untuk mengingatkan hadiah yang ingin Bapak beri. Nanti ada hadiah coklat nih. Coklatnya sudah Bapak siapin untuk kalian. Karena sudah mau menjawab. Makasih, Bapak. Ntar saya ingatin, Pak. Ayo, enggak, Pak. Iya, lu nggak ikut sih. Nanti ya, Nak. Nanti Bapak kalau ada pertemuan lagi, Bapak siapin pertanyaan untuk kalian. Semoga kalian bisa menjawab dan bisa mendapatkan hadiah dari Bapak. Oke? Kembali lagi nih untuk seputar game tadi. Bapak mau tanya sama kalian. Lalu gunanya permainan yang tadi kita mainkan itu apa kira-kira? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Untuk melatih konsentrasi. Untuk melatih konsentrasi, bagus. Selanjutnya ada lagi? Saya, Pak, untuk mencairkan suasana, Pak. Mencairkan suasana, bagus jawabannya. Ada lagi? Biar semangat, Pak. Agar semangat. Pas banget itu jawabannya anak-anak. Bagus banget, pinter-pinter banget anak-anak Bapak. Bapak berharap setelah
kita memainkan permainan tadi, kalian bisa semangat, tetap fokus, tetap konsentrasi, terus aktif ya, serta ada keterbukaan dari diri kalian untuk mengikuti kegiatan di hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam inti kegiatan, Bapak tadi dengar dari kalian, kan katanya sudah ada yang pernah satu kelas, ya. Bapak ingin menyampaikan kalau nanti pada saat kegiatan kalian tidak boleh untuk asik ngobrol sendiri, ya. Nggak boleh sambil chattingan lewat WhatsApp. Kamu harus mendengar apa yang Bapak sampaikan, terus teman-teman kalian sampaikan juga. Mengerti ya anak-anak? Mengerti, Pak. Jadi, apa kalian sudah siap untuk melakukan kegiatan kita yang akan kita lakukan nanti selanjutnya? Siap, Pak. Iya, Pak. Oke. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum nih apa sih itu konseling kelompok? Atau ada nggak dari kalian semua di sini yang pernah mengikuti konseling kelompok? Saya belum, Pak. Ada Pak, saya pernah Pak. Saya juga Belum, Pak. Ada yang pernah, ada yang belum. Baiklah kalau begitu, kalian yang sudah pernah jelaskan ke Bapak apa itu konseling kelompok. Saya Pak, saya. Ya, silakan Nak Miranti. Kalau konseling kelompok itu kegiatan suatu kelompok yang akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang sedang dialami oleh seseorang yang ada di dalam kelompok, Pak. Betul sekali jawabannya, Miranti. Beri aplaus untuk Miranti. Yeay, bagus. Lalu ada yang lain selain Miranti? Saya juga setuju, Pak, dengan Miranti. Oke. Lalu ada lagi? Pak, izin bertanya boleh? Oke, baik. Silakan Nak. Mau bertanya apa? Gunanya kita melakukan konseling kelompok itu apa ya, Pak? Bagus, jawab pertanyaannya. Oke, baiklah. Sebelum pertanyaan kalian semakin jauh, pertanyaan Ayu tadi, Bapak akan jelaskan sedikit apa itu konseling kelompok. Tapi sebelumnya tadi sudah bagus ya apa yang tadi dikatakan oleh Miranti mengenai konseling kelompok itu. Nah, jadi konseling kelompok itu adalah salah satu kegiatan yang ada di dalam bimbingan dan konseling, yang mana di dalamnya itu terdapat pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Nah, di sini Bapak sebagai pemimpin kelompok dan kalian menjadi anggota kelompok. Di dalam konseling kelompok nanti kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang kalian alami selama ini. Lalu jadi kalian masing-masing diharapkan untuk menyampaikan permasalahan yang saat ini sedang kalian alami. Seperti contohnya nih, kalian mengalami tidak fokus belajar, sulit berkonsentrasi, terus sulit mengatur waktu, sulit mengatur keuangan, money manajemennya, terus malah malas untuk kerjain PR, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita perlu melakukan konseling kelompok? Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan kalian untuk bersosialisasi dengan teman-teman, meningkatkan kepercayaan diri kalian, terus menyampaikan pendapat, apa yang kalian rasakan, menambah wawasan juga, serta menambah pengetahuan kalian. Ya. Lalu di sini siapa yang mau menceritakan permasalahan siapa yang akan kita bahas nantinya? Siapa di sini sudah bisa dimengerti ya, anak-anak? Sudah bisa mengerti apa yang Bapak tadi maksud? Bisa, Pak. Ngerti, Pak. Iya, sudah, Pak. Ngerti, Pak. Oke, bagus. Ada lagi yang perlu
kalian ketahui di dalam kegiatan konseling kelompok ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan juga yang disebut dengan asas-asas di dalam konseling kelompok. Untuk asas yang pertama, ada asas kerahasiaan mengenai apa yang kita bahas di dalam kegiatan ini. Jangan sampai orang lain atau pihak dari luar selain anggota mengetahui apa-apa yang akan kita bahas dan kita bicarakan di dalam konseling kelompok ini. Lalu asas yang kedua ada keterbukaan, yaitu kalian diharapkan mampu secara terbuka menyampaikan permasalahan, pendapat, ide-ide, pertanyaan, ataupun pernyataan-pernyataan yang terkait dengan permasalahan yang akan kita bahas nantinya. Lalu yang ketiga, ada asas kegiatan, yaitu kalian diharapkan mampu secara aktif penuh mengikuti kegiatan konseling kelompok. Lalu yang keempat, ada asas kenormatifan, yaitu pada saat kegiatan ini berlangsung, kalian dilarang keras untuk tidak berdiskusi, berpasang-pasangan, atau membuat diskusi di dalam diskusi. Jangan ya nak untuk melakukan hal seperti itu. Dan apabila kalian ingin berpendapat, kalian diharapkan untuk menunjukkan diri kalian dulu, terus kalian tunjuk tangan, lalu kalian sampaikan apa yang kalian ingin sampaikan. Sampai di sini, ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini paham ya nak? Paham, Pak. Iya, oke. Pak, jadi Ya. nanti kita menyampaikan permasalahan kita masing-masing gitu ya, Pak? Iya, betul nak. Benar sekali. Permasalahan kalianlah yang akan kita bahas di dalam konseling kelompok. Oleh karena itu, kalian diharapkan benar-benar bisa menjaga kerahasiaan mengenai apa-apa yang akan kita bicarakan terkait permasalahan nantinya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau begitu, siapa yang mau menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Silakan tunjuk tangan. Jangan khawatir ya, nak, karena kita semua sudah harus menerapkan asas-asas seperti asas kerahasiaan. Jangan ragu untuk menyampaikan pendapat atau apa yang kalian rasakan. Jangan takut untuk kalian menyampaikannya. Karena kerahasiaan ini akan terjamin. Saya dulu deh boleh Pak. Siapa? Saya Anissa. Anissa, silakan nak. Jadi gini Pak, saya kan akhir-akhir ini merasa sering banget mengulur-ngulur waktu belajar dan tugasnya juga Pak. Jadi itu saya sering banget kerjakan tugas sekolah yang harus dikerjakan di rumah itu saya kerjainnya tuh pas hari itu juga di sekolah, di kelas, pas sebelum mata pelajaran mulai. Terus saya merasa sulit Pak untuk mengubah perilaku ini. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Anissa. Kamu sudah mau mencoba jujur kepada Bapak dalam hal ini. Kalau Bapak boleh tahu kegiatan apa sih yang kamu lakukan di saat kamu sedang mengulur-ulur waktu seperti itu, nak? Sampai kamu mengerjakan tugas di rumah, malah kamu kerjakan di sekolah, kan nggak boleh kayak gitu. Saya tuh biasanya kalau di rumah sibuk sama kegiatan sendiri gitu loh, kayak entah itu saya baca-baca atau mungkin nonton drama Korea gitu loh Pak. Seperti itu. Baik Anissa, hal seperti itu Bapak tidak melarang. Untuk kamu melakukan aktivitas menonton film kesukaan kamu, tapi alangkah lebih baiknya kamu bisa untuk menjadwalkan waktu dalam melakukan hal yang kamu suka, tetapi kamu harus ingat juga dengan tanggung jawab diri kamu gitu. Sebagai diri kamu kan sebagai pelajar, jangan sampai kamu terlena melakukan hal seperti itu terus-menerus, karena suatu saat nanti apa yang telah kamu lakukan akan membuahai suatu penyesalan. Seperti itu ya nak, jangan sampai kamu larut dalam kesukaan kamu, terus kamu melupakan kewajiban kamu sebagai pelajar. Itu ya nak? Iya Pak, terima kasih. Oke. Ya nak, sama-sama. Jadi seperti itu.
Anissa sudah menyampaikan permasalahan bahwa ia sulit mengatur waktu kesehariannya. Selanjutnya, siapa lagi yang mau berpendapat atau ingin menyampaikan permasalahannya? Saya Pak izin menyampaikan. Silakan Jawa. Jadi gini Pak, saya sulit sekali dalam menumbuh kembangkan kepercayaan diri saya Pak. Saya Iya. juga sulit sekali dalam selalu saja setiap saya ingin mencoba memberanikan diri dalam menggali sejauh ini, saya bisa bicara di depan umum, saya selalu gemeter Pak, sampai-sampai saat saya berbicara tiba-tiba suara saya tuh suka hilang gitu Pak, dan menarik nafas juga berat sekali Pak. Saya bingung dengan diri saya harus bagaimana agar saya bisa percaya diri seperti orang-orang lain ya Pak. Oke, baik. Jawa tadi sudah menyampaikan bahwa dia merasa kesulitan ya di dalam menumbuh kembangkan kepercayaan dirinya. Selanjutnya ada yang lain? Ayo, siapa? Ada yang lain selain Jawa dan Miranti tadi? Saya Pak. Dan Anissa, mohon maaf. Saya Pak. Ayu ya? Oke, baik, silakan silakan Ayu. Baik Pak, saya izin menyampaikan juga nih masalah saya. Jadi selama saya sekolah di sini, saya merasa malas sekali Pak dalam belajar. Paling saya buka buku dan belajar itu saat ada tugas aja Pak. Terus kalau ujian juga tuh saya juga kadang males Pak, kurang minat untuk belajar di rumah gitu Pak. Oh, seperti Ya, itu permasalahan dari diri kamu. Baik Ayu, kamu mempunyai masalah yang kurang lebih hampir sama dengan teman kamu tadi Anissa ya? Iya sih Pak, kurang lebih sama. Tapi bedanya tuh kalau Nisa kan nonton drakor ya Pak ya. Nah, kalau saya tuh lebih suka chattingan sama pacar saya gitu Pak. Terus sambil video call sampai ketiduran gitu. Oh gitu. Berarti kamu suka sleep call-an ya sama pacar kamu ya? Iya lah Pak, nah, begitu mah merajuk dianya Pak. Baik, oke. Terima kasih kamu sudah mau untuk terbuka mengenai masalah pribadi kamu dengan Bapak dan teman-teman kalian, teman-teman kamu. Sedikit juga yang harus kamu tahu, ya, Ayu, mengenai diri kamu ini seperti yang kamu lakukan sekarang adalah saran Bapak dari Bapak ketika kamu mempunyai suatu hubungan, yaitu pacar ya, alangkah lebih baiknya kamu jangan sampai melupakan apa yang menjadi kewajiban dari diri kamu sebagai seorang pelajar pastinya. Bagaimana kalau hal tersebut malah membuat kamu menjadi arah yang tidak baik nantinya. Kan banyak tuh anak-anak zaman sekarang dia berpacaran terus terlalu vulgar, menampilkan kemesraan di sosial medianya. Takutnya nanti di diri kamu malah menjadikan permasalahan kontroversial untuk orang lain ya. Lebih baik saran Bapak kamu lakukan hal yang lebih positif terhadap diri kamu. Tetapi kamu juga ikut melibatkan pacar kamu juga, seperti kamu belajar bareng, terus mengerjakan tugas bareng pacar kamu, terus saling mengerjakan tugas sekolah bareng-bareng, menggali potensi dalam diri kamu juga dengan mengembangkan hobi dan minat di diri kamu. Itu jauh lebih baik dibanding kamu cuma hanya menghabiskan waktu untuk sleep call-an tuh, seperti kamu tadi bilang. Paham ya, Ayu? Maksud apa tadi? Paham. Oke, dan ini juga semua berlaku untuk kalian semua di sini ya, anak-anak. Iya, baik Pak. Nah, bukan hanya cuma Ayu aja. Oke, selanjutnya. Saya Pak. Siapa? Miranti. Iya, saya izin ya Pak. Saya juga mau menyampaikan nih Pak. Saya kan punya masalah dengan teman sekolah saya ya Pak. Iya. Jadi saat ini saya tidak saling tegur sapa dengan dia gitu Pak. Sudah udah cuek-cuek gitu loh Pak. Yang tadinya deket udah kayak tau lah kalau orang deket. Bestie Pak. Iya ya, bestie ya, bestie. Oke, selanjutnya apa? Udah itu aja. Iya Pak, seperti itu aja. Oke.
baik Miranti, dengan cara apa kamu kira-kira ngeledek teman kamu tuh sampai ngebuat teman kamu marah sama kamu? Nggak ada sih Pak sebenarnya mah. Dengan cara suka panggil dia dengan nama bapaknya sih Pak sebenarnya. Seperti itu. Jadi kamu Iya suka Pak, saya suka ngeledek-ngeledekin dia gitu. Aduh Miranti. Oke. Sekarang Bapak mau tanya sama kalian di sini. Ayo, siapa yang suka melakukan hal yang sama seperti Miranti? Suka manggil nama temannya pakai nama bapaknya? Pasti ada lah Pak, bukan saya doang. Ayo. Saya kadang-kadang ya Pak kalau lagi kesel doang. Aduh, jangan ya nak. Aduh, terima kasih untuk jawabannya. Jadi seperti ini Miranti. Menurut pandangan Bapak mengenai hal yang Miranti lakukan ini adalah hal yang tidak baik dan tidak sopan. Hal ini tidak dapat dibenarkan pastinya. Terus kalau menurut Miranti dia adalah teman yang dekat, dia juga mempunyai perasaan pastinya, Mir. Nah, dia marah karena kamu melakukan hal yang menyinggung perasaannya. Wajar kalau teman kamu ini marah sama kamu. Untuk kamu Miranti, Bapak ingin kamu mengubah sikap kamu yang seperti itu dan kamu melakukan itikat baik sama teman kamu untuk melakukan minta maaf secepatnya. Karena hal ini nggak bagus, ya. Jangan diulangi lagi ya Miranti. Iya Pak, iya. Maaf ya Pak, saya berjanji tidak akan mengulangi hal itu kembali. Dan saya akan meminta maaf kepada dia. Baik, atas jawabannya Miranti, semoga kamu cepat berteman lagi sama dia, nggak ada selisih-selisih di antara kalian. Oke? Kira-kira ada lagi nggak yang ingin menyampaikan? Saya Pak. Ayu Cahya ya? Iya. Silakan Ayu. Jadi saya punya masalah dalam keuangan saya Pak. Saya agak sulit untuk mengatur uang yang diberikan orang tua saya. Jadi saya lumayan agak boros Pak. Waduh, lumayan agak boros ya Naya. Oke, jadi Ayu ini punya masalah dalam mengatur keuangannya, ya. Kalau boleh Bapak tahu, kamu merasakan diri kamu ini mengatur uangnya ini apa yang telah diberikan sama orang tua kamu ini kamu arahkan kemana nih? Menggunakan waktunya, menggunakan ya, uangnya. Saya suka check out barang-barang di platform belanja seperti Shopee dan lain-lain. Saya paling nggak bisa ngelihat promo flash sale di Shopee Pak, walaupun nggak ada promo juga tetap saya check out sih. Terus rasanya gatel aja gitu tangan mau check outin barang di Shopee Pak, apalagi merchandise K-pop ya Pak, harganya turun sedikit aja saya nggak bisa kalau nggak check out. Aduh, iya, baik. Oke, terima kasih Ayu Cahya untuk jawabannya yang jujur. Bapak paham mengenai Ayu yang Ayu rasakan ini, maka coba Ayu mengatur manajemennya secara pribadi untuk ke arah yang lebih baik lagi, untuk mungkin menabung atau memberi kepada orang yang lebih membutuhkan. Boleh kalian yang punya uang, Bapak bukan di sini bukan ini ya, bukan mengatur kalian ya. Alangkah lebih baiknya gitu kalau kalian punya tabungan masa depan jauh lebih baik gitu. Terima kasih Ya, Ayu. betul, Pak. Selanjutnya ada lagi? Saya Pak. Aulia Oktaviani. Iya saya. Saya akhir-akhir ini sering terlambat masuk sekolah Pak. Itu? Iya itu permasalahan saya. Oke. Jadi Aulia sering terlambat. Terus kenapa kamu bisa terlambat? Nah. Hah? Maaf Pak, bentar. Saya sering terlambat karena orang tua saya lagi pada pulang kampung semua. Jadi saya nggak ada yang anterin ke sekolah gitu, sama bangunin saya buat ke sekolah Pak. Nggak ada yang bangunin kamu sekolah, sama nggak ada yang nganterin kamu ya nak? Iya Pak, kayak gitu. Oke,
Seperti itu permasalahannya. Lain kali kamu coba lebih prepare lagi ya nak untuk mengatur waktunya. Coba kamu pasang alarm 2 jam sebelum kamu masuk sekolah agar kamu lebih siap dan tidak sering lagi terlambat untuk masuk sekolahnya. Tuh, ya. Karena di setiap pertemuan kamu masuk sekolah, kamu sering terlambat itu ada poinnya, ada nilainya. Jangan sampai guru masuk mata pelajaran pertama jadi kurang suka sama kamu gitu. Jangan dilakukan lagi ya nak. Coba kamu diarahkan lebih spare waktu lagi ke depannya. Baik Pak, insya Allah akan saya coba saran dari Bapak. Terima kasih Pak. Oke, bagus. Terima kasih kembali. Selanjutnya siapa lagi? Saya ingin menyampaikan Pak. Novita ya. Oke, baik nak, silakan nak. Saya kalau belajar itu terkadang susah fokus Pak, sama terkadang tuh suka sulit gitu loh menyerap ilmu pelajarannya. Oh, jadi kamu kesulitan untuk fokus setiap kamu mau belajar. Betul ya nak? Iya betul Pak. Oke. Nih, saran dari Bapak sedikit ya. Karena dulu kan Bapak juga menempuh pendidikan ya kan cukup lama, terus Bapak juga pernah ngalamin hal seperti kamu. Jadi tips dari Bapak gini, coba kamu setiap kamu mau melakukan pembelajaran, mulai pembelajaran, coba kamu ambil air wudhu dulu, terus kamu baca doa dan kamu niatkan dalam hati kamu kalau kamu ingin belajar dan ingin fokus untuk menuntut ilmu, ya. Jangan kamu nggak senang dalam perasaan senang karena kamu mau menuntut ilmu gitu. Dalam diri kamu juga kamu harus bisa mendoktrin kalau kamu menuntut ilmu itu suatu kewajiban gitu. Terus jangan lupa banyak berdoa supaya diberikan kemudahan sama Allah untuk menuntut ilmunya yang akan kamu dapatkan nantinya ya. Tips dari Bapak seperti itu. Terima kasih Pak tipsnya. Oke, selanjutnya siapa lagi yang belum? Saya Pak. Yara ya? Iya Pak. Bentar dulu Pak, laptop saya baterainya habis Pak. Oke, ya baik nak, Bapak tunggu. Oke udah Pak. Saya ada masalah dengan keluarga Pak, jadi saya merasa tidak bersemangat belajar, apalagi untuk bersekolah Pak. Oke, bisa diulang nak? Saya ada masalah dengan keluarga Pak, jadi saya merasa tidak bersemangat belajar, apalagi untuk bersekolah Pak. Oh, seperti itu permasalahan kamu. Baiklah anak-anakku sekalian, karena semuanya sudah menyampaikan permasalahan pada diri kalian kalian juga. Yang pertama, Anissa suka mengulur waktu sampai selalu mengerjakan tugas rumahnya, dikerjakan di sekolah sebelum mata pelajaran dimulai. Terus ada Zawa, sulit dalam menumbuh kembangkan potensinya serta sulit untuk merasa percaya diri. Ya. Kemudian Sri Rahayu lebih suka menghabiskan waktu untuk teleponan atau sleep callan dengan pacarnya. Terus kemudian Miranti mempunyai masalah yang sama, mempunyai permasalahan sama teman dekatnya di satu sekolah. Nah, kemudian Ayu Cahaya juga sulit mengatur money manajemennya yang telah diberikan oleh orang tuanya. Kemudian Aulia akhir-akhir ini sering terlambat sekolah, ya. Kemudian Novita merasa kesulitan untuk fokus belajar dan terakhir ada Yara merasakan dia sedang ada masalah di dalam keluarganya sampai ia merasa malas untuk belajar apalagi ke sekolah. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang sudah disampaikan oleh kalian semua, menurut kalian permasalahan siapa yang benar-benar penting harus kita selesaikan terlebih dahulu? Ayo, siapa menurut kalian? Permasalahan saya, Pak. Permasalahan Zahwa. Terus? Kalau menurut saya permasalahan Yara sih, Pak. Permasalahannya Yara. Kalau saya sih Yara juga, Pak. Permasalahan Yara juga. Oke, baik teman-teman. Nah, karena kalian sudah memilih banyak untuk menunjuk kita bahas permasalahannya Yara, maka kita sepakati untuk kita membahas dan mencarikan solusi untuk teman kita Yara agar
Yara bisa mendapatkan solusi yang terbaik dari kita dan mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik. Oke? Iya betul Pak, saya kasihan lihat Yara suka diem terus di kelas. Yang tadinya Yara gemuk sampai kelihatan kurus banget. Yang terlihat tidak ceria seperti biasanya Pak. Itu Yara cacingan kali Novita. Oh gitu, baik Novita atas masukannya. Yara berarti di kelas suka diem ya akhir-akhir ini ya? Nggak tahu deh Pak, saya sih biasa aja Pak. Oke, baiklah kalau begitu kita akan membahas permasalahan yang dialami oleh Yara. Bagaimana, Yara sudah siap? Iya Pak, saya siap. Yara mengizinkan? Insya Allah saya mengizinkan Pak. Tidak merasa keberatan ya Yara? Insya Allah tidak Pak. Oke. Terus, baik karena Yara sudah mengizinkan, terima kasih Yara. Sekarang Yara sudah mau memperbolehkan kita untuk membantu dan mencarikan solusinya atau memberi tanggapan-tanggapan kalian untuk masalah Yara. Yang mana sudah ia katakan sebelumnya bahwa ia memiliki permasalahan dengan keluarganya. Sekarang kembali kepada Yara lagi, bisa diceritakan permasalahan yang Yara rasakan? Boleh Yara ceritakan pada kita semua di sini? Bisa Pak. Jadi begini Pak, kan orang tua saya itu selalu bertengkar di rumah Pak. Dan itu sudah terjadi sejak saya SMP. Ayah saya dituduh berselingkuh. Dan hal itu yang membuat mereka selalu bertengkar Pak. Iya nak. Maaf Pak, rumah saya sedang tidak kondusif Pak. Ya, nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. Pelan-pelan nak diomongin nak, biar kita mengerti nak. Yang sabar ya Yara. Baik Yara, boleh Yara, pelan-pelan saja, tarik nafas dulu pelan-pelan, relax. Jadi saya sedih Pak. Saya sampai pernah pada waktu itu mereka akan bercerai. Saya memang tidak tahu persis bagaimana sebelum masalah itu Pak bisa terjadi. Yang saya tahu, saya selalu menyaksikan pertengkaran mereka Pak. Saya merasa mereka terlalu egois, memikirkan urusan mereka sendiri, padahal mereka punya anak yang seharusnya diurus dan dididik dengan baik. Saya tidak tahu harus bagaimana Pak, dan saya benar-benar merasa untuk apa saya hidup dan sekolah, berpikir keras itu Pak. Saat ini apabila saya akan kehilangan mereka Pak. Sabar ya Yara, ini suatu ujian dalam keluarga. Memang di dalam keluarga itu ada manis pahit dalam kehidupan, ada pertengkaran, ada kegembiraan, semua bercampur aduk di dalam keluarga. Bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana kita mencarikan solusinya yang terbaik agar keluarga kita bisa tetap utuh. Sabar ya Yara, Bapak mengerti dan Bapak paham sekali apa yang Yara rasakan sekarang. Karena permasalahan Yara adalah permasalahan keluarganya, ya, yang sampai Yara merasa dirinya sedih sekali. Gitu. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin memberikan pendapat kepada Yara di sini? Saya Pak. Saya mau tanya sama Yara. Apa yang Yara lakukan pada saat melihat orang tua Yara bertengkar? Ya. Saya cuma bisa diam saja, dan saya cuma menangis di dalam kamar. Iya Yara, nggak apa-apa Yara, tenang Yara, sabar ya nak. Tadi lupa. Iya, Bapak mengerti perasaan kamu, Yara. Kamu pasti
menceritakan ini dengan sepenuh hati kamu, yang sabar, yang tabah. Karena begitu orang tuamu pun marah-marah, pasti ada sebabnya juga. Mohon bersabar. Iya. Terus saya nggak bisa melakukan apa-apa Pak di dalam rumah saya, dan saya hanya diam dan menangis di dalam kamar karena dengan melihat orang tua saya bertengkar, saya merasa terpukul dan merasa sangat sedih sekali Pak. Ya. Oke, baik. Ada yang ingin menanggapi? Saya boleh bertanya nggak Pak Mayara, Pak? Boleh, Ayu Cahya, dipersilakan. Iya, tapi ya kamu pernah coba cari tahu nggak alasan sebenarnya kenapa orang tua kamu itu berantem? Yara? Bentar dulu ya Pak. Ya, Yara, tenang Yara, nggak apa-apa. Bapak izinkan kamu untuk merilekskan diri kamu, meng-cooling down diri kamu agar bisa mengutarakannya dengan sepenuh hati. Yang saya ingat pertama kali itu karena ayah saya dituduh selingkuh, tapi ternyata sering berjalannya waktu lebih Bapak apa yang bentar dulu Pak. Baik Yara, Bapak mengerti. Tenang ya Yara. Tenangkan diri kamu dulu ya. Bapak tunggu kok. Kita semua menunggu ya teman-teman. Iya, Pak. Ya. Yang sabar ya, Yara. Di sini teman-teman kamu sayang kok sama kamu ya. Iya, makasih Pak. Kalau sudah merasa tenang, kamu bisa ungkapkan lagi Yara. Ternyata yang dituduh mama saya itu tidak benar Pak. Lalu mereka bertengkar lagi dan lagi. Dan pada saat bertengkar itu masalah yang pernah menjadi perdebatan orang tua saya dibahas lagi Pak. Terkadang masalah finansial juga menjadi masalah mereka menjadi bertengkar Pak. Seperti itu Yara. Jadi sudah jelas bahwa permasalahan itu terjadi karena adanya kesalahpahaman dari orang tua kamu. Terus ada masalah finansial di dalam keluarga kamu juga. Selalu membahas permasalahan yang sudah berlalu. Lalu apa Yara pernah mencoba untuk mengingatkan mereka bahwa yang mereka lakukan ini di depan kamu sebagai anaknya adalah hal yang kurang baik dan dapat mengganggu mental health dari diri kamu. Sudah Pak. Tetapi tetap saja mereka selalu seperti itu Pak. Sampai rasanya saya mau pergi saja dari rumah Pak. Kalau saya terus berhadapan dan melihat orang tua saya bertengkar lagi. Oke, baik. Kalau begitu kepada teman-teman semua yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi atau memberikan saran kepada Yara untuk bisa Yara lakukan supaya hubungan keluarga Yara ini bisa lebih harmonis kembali dan lebih membaik lagi di dalam hubungannya serta tidak mengganggu sekolahnya Yara sampai Yara malas untuk sekolah gitu. Itu kan efek dari permasalahan Yara sampai dia malas sekolah karena di dalam keluarganya yang kurang harmonis, selalu bertengkar gitu. Nggak apa-apa, Bapak maklumin sama kamu. Saya izin menanggapi, Pak. Iya, silakan jawab.
Menurut saya dengan berbicara secara baik-baik kepada orang tua Yara tentang apa yang Yara rasakan, apabila mereka selalu bertengkar akan menimbulkan perasaan sedih dan terpuruk terhadap Yara. Lalu selanjutnya ada lagi selain Jawa? Saya Pak. Ya, Miranti. Saya izin menanggapi, kalau menurut saya ada baiknya lebih sering berkumpul dengan keluarganya, Pak. Menyempatkan waktu libur seperti itu, meluangkan waktu untuk hangout gitu, keluar. Dan dengan begitu orang tua kalian bisa hangat dan hubungannya bakalan kembali lagi, kayak gitu, Pak. Baik, terima kasih atas tanggapan dan saran dari Miranti dan Jawa. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapannya? Saya, Pak. Iya, Aulia. Saya ingin menanggapi, Pak. Kalau menurut saya, supaya Yara tidak malas untuk ke sekolah karena permasalahan keluarganya, sebaiknya Yara sering-sering ajak kita sebagai teman Yara untuk belajar di rumahnya, karena dengan begitu orang tua Yara tidak akan mungkin bertengkar di hadapan teman-teman Yara. Ya, seperti meramaikan suasana di rumah, begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk antusiasnya Aulia untuk telah memberikan sarannya. Selanjutnya ada lagi? Saya, Pak. Tri Rahayu, baik. Iya, jadi kalau menurut saya sempatkan waktu untuk sholat berjamaah dengan ayah ibu Yara. Ayah Yara yang jadi imam dan Yara dan ibu Yara itu jadi makmum ya Pak. Oke, hebat sekali solusinya dari teman-teman semua, anak-anakku yang cantik-cantik, bagus jawabannya dan sarannya. Tepat sekali ya, dengan begitu yang tadi dikatakan oleh Ayu sangat baik dan tepat sekali. Dengan begitu Yara dan keluarga selalu menjalankan sholat berjamaah ya. Yara bersama keluarganya insya Allah akan terhindar dari keributan-keributan di rumahnya lagi gitu. Kalau masukan dari Bapak untuk kamu Yara, selaku kamu anak dari kedua orang tua kamu, sebaiknya coba deh ajak ibu atau ayah kamu satu persatu dulu untuk membicarakan hal apa yang menjadi masalah. Coba kamu bicarakan secara empat mata. Terus coba kamu tenangkan pikiran kamu dulu, atau kamu cooling down diri kamu untuk lebih agar kamu bisa mengutarakan semua apa yang kamu rasakan ini sepenuh hati gitu. Terus tenangkan mereka secara baik-baik, ajak mereka sholat berjamaah dengan cara yang sangat sederhana dulu dimulainya. Bapak setuju dari saran dari Ayu tadi, dengan kamu sering meluangkan waktu untuk selalu sholat berjamaah dan memperbanyak berdoa, insya Allah ya nak, hati dari kedua orang tua kamu ini akan tenang. Jiwanya juga akan lebih sejuk. Kalau ada waktu lebih, mungkin kamu bisa mengajak mereka untuk makan bareng di luar, sempatkan waktu untuk menonton televisi atau film-film terupdate yang terbaru yang mereka suka gitu. Dengan begitu insya Allah hati dari orang tua kamu akan membaik, hubungan antara mereka jauh lebih tenang. Dan lalu apa yang Yara rasakan ini insya Allah akan berkurang gitu. Dan saran dari teman-teman yang dari teman-teman juga, insya Allah kalau misalkan Yara mau mengikutinya pelan-pelan, hubungan relationship dari keluarga kamu akan lebih baik lagi gitu ya. Terus saran yang diberikan oleh teman-teman dan Bapak tadi sudah pernah belum dilakukan atau pernah dilakukan atau akan kamu lakukan nantinya ya? Ya Pak, memang saya belum pernah mencoba saran-saran dari teman dan Bapak. Yang saya lakukan hanya diam dan marah terhadap diri sendiri apabila mereka bertengkar. Mungkin saya bisa mencoba
saran yang sudah diberikan oleh teman-teman, Pak. Lalu dari beberapa solusi yang sudah Bapak dan teman-teman semua berikan tadi, mana yang kira-kira bisa segera Yara lakukan agar Yara tidak perlu lagi untuk bersedih dan mengurung diri, gitu. Mungkin saya akan memilih saran dari Ayu dan Bapak dulu, Pak. Karena saya pikir itu adalah cara sederhana dan cara yang sangat baik menurut saya. Bisa saya lakukan. Baiklah, kalau begitu dengan keputusan yang Yara ambil tadi, semoga bisa membuat Yara dan keluarga Yara jauh lebih harmonis lagi. Dan Bapak serta teman-teman di sini berharap semoga masalah yang dialami oleh Yara ini segera terselesaikan dan tidak perlu lagi ada kelanjutannya. Semoga keluarga Yara selalu damai, tentram, harmonis, ya. Jadi Yara tidak perlu lagi malas ataupun nggak bersemangat untuk masuk sekolah. Baik, Pak. Saya berterima kasih untuk Bapak dan teman-teman karena sudah mau membantu menyelesaikan permasalahan saya. Baik, jadi tadi sudah kita bahas permasalahan yang Yara rasakan antara Yara yang mana hubungan keluarganya ini sedang tidak baik-baik. Dan tadi sudah kita temukan penyebabnya, yaitu ada kesalahpahaman masalah keuangan juga, serta ibu dari Yara selalu mengungkit permasalahan yang lalu. Dan Yara sudah bisa mengambil keputusan apa yang harus ia lakukan dari beberapa saran teman-teman. Dan kalau menurut Bapak itu, itulah namanya kehidupan ya. Di dalam suatu keluarga pasti di dalamnya terdapat berbagai macam masalah. Namun tergantung pada bagaimana cara kita menyikapi masalah tersebut. Jangan sampai masalah yang datang itu dapat menyebabkan perpecahan di dalam suatu keluarga. Dan Bapak berharap apabila di antara kalian yang memiliki masalah seperti yang dialami oleh Yara, kalian mampu untuk mengatasi atau paling tidak ya, mampu bersikap bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Baik, Bapak rasa kegiatan konseling di sini, kegiatan konseling kelompok ini pada hari ini cukup baik dan berjalan dengan kondusif. Bapak sangat senang sekali. Terus Bapak sangat merasa bahagia bisa bertukar pikiran dengan kalian di hari ini. Sangat antusias banget anak-anaknya di sini. Namun sebelum Bapak tutup, Bapak ingin tahu dulu nih bagaimana sih perasaan kalian atau apa yang kalian dapat rasakan dari kegiatan konseling kelompok ini. Ayo, siapa yang mau menyebutkan atau ingin menyampaikan perasaannya setelah mengikuti kegiatan konseling? Saya, Pak. Sri Rahayu ya? Iya, saya, Pak. Iya, Nak. Silakan, Nak. Ya, jadi kalau saya sendiri merasa konseling kelompok ini penting karena apabila kita memiliki masalah yang menurut kita itu berat, kita jadi bisa berpikir terbuka untuk kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalahnya dengan saran-saran yang diberikan oleh teman-teman seperti yang tadi Yara lakukan ya, Pak. Nah, terus hal itu kan kita kan nggak dapat berpikir. Nah, kita bisa minta saran-saran juga dari Bapak, dari teman. Nah, bisa saja itu permasalahan yang kita alami dapat terselesaikan gitu, Pak. Betul sekali, bagus sekali jawaban dari Ayu. Bagaimana? Ada lagi yang lain? Saya setuju dengan Ayu, Pak. Ya, Yara. Dan saya juga bisa percaya diri mengatakan apa yang ingin saya katakan untuk menyelesaikan permasalahan, Pak. Oke, baik Yara. Semoga masalahnya cepat terselesaikan ya Yara. Yang sabar ya, Amin, Nak. Pak. Ya, Pak. Selanjutnya ada lagi, Nak? Kalau saya sih kesannya senang banget Pak bisa diskusi sambil main juga kayak gini dan jadi merasa tidak jenuh. Terus juga bisa mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman saya, terus juga dapat membantu dalam menyelesaikannya. Lalu pesannya untuk kegiatan kita ini, konseling kelompok ini lebih sering lagi dilakukan sih Pak agar semua permasalahan dapat diselesaikan secara bersama.
Amin. Bagus banget jawabannya. Terima kasih untuk sarannya. Siapa lagi yang mau mengutarakan perasaannya? Saya, Pak. Silakan Wiranti. Kalau saya kesannya sangat senang bisa berbagi dan saya lebih tahu lagi tentang cara memahami teman saya, Pak. Dan pesan saya ya sama saja seperti yang lainnya, Pak, agar kegiatan ini sering-sering lagi dilakukan, Pak. Iya. Oke, bagus. Bagus banget jawaban dari anak-anak. Sekarang kalau begitu semoga nanti di event atau kegiatan selanjutnya di minggu depan atau minggu yang selanjutnya lagi kita bisa bertukar pikir kembali, bisa mengungkapkan masalahnya kembali, dan mungkin dari beberapa masalah yang kalian alami sekarang dan apa yang sudah kalian rasakan bisa terselesaikan dengan baik dengan adanya kegiatan ini, dan kalian juga sudah bagus untuk melakukan kejujuran di kegiatan kelompok ini. Kalau begitu kegiatan kita sudah cukup sekian ya. Sebelumnya kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan kita hari ini. Oke, kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah mau mengakhiri kegiatan kelompok ini. Anak-anak bagus-bagus banget, antusias sekali, jawabannya juga bagus-bagus, tepat untuk kegiatan konseling kelompoknya. Bapak sangat bahagia dan sangat merasa senang gitu. Untuk menutup kegiatan pertemuan kita kali ini, agar pertemuan kita berkesan, Bapak mau ada sedikit kalimat untuk kalian mungkin agar tercooling down lagi, agar refresh lagi semangatnya ya. Oke, pesan Bapak kepada kalian itu gini, sedikit apapun cahaya akan berpengaruh dalam kegelapan. Sedikit apapun semangat dan harapan akan berpengaruh dalam kehidupan. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tetapi kesempatan untuk mengasihi kedua orang tua takkan terulang kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih.